Ya, jadi kalau pengamatan saya saat ini kan Amar lagi menjalani hukuman untuk putusan yang lalu ya, dan itu dia memang masih sedang atau sedang menjalani hukuman. Mengenai hukuman itu dilaksanakan di mana itu wewenang dari lembaga pemasyarakatan. Jadi di saat ada pemindahan kemanapun pasti ada faktor-faktor yang membuat hal tersebut terjadi. Jadi kalau misal dibilang apakah bisa orang yang sedang menjalani hukuman dihukum lagi, Amar kan belum dihukum lagi. Ini kan masih dugaan. Apakah Hmm. benar Amar Zoni em, terkait masalah yang dituduhkan itu terbukti atau tidak? Kan belum belum ada ini. Belum ada putusan mengenai Hmm. permasalahan tersebut. Jadi, jika dibilang apakah Amar Zoni saat ini menjalani hukuman yang baru, ya jelas tidak lah. Jadi Amar Zoni Oke. saat ini menjalani hukuman yang lalu. Mengenai apakah nanti Amar terbukti atau tidak dengan dugaan-dugaan yang dituduhkan dalam hal ini oleh jaksa penuntut, itu nanti wewenangnya bukan wewenang dari uh, LP ataupun dari kepolisian dalam hal ini yang melakukan penyelidikan itu wewenang bukan di mereka, tapi keputusan nanti di saat ada putusan dari pengadilan yang menyatakan bahwasanya Amar terbukti atau tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan kepada dia. Jadi masih terlalu dini kalau kita bilang apakah Amar melakukan eh, tindakan-tindakan yang dituduhkan masih terlalu dini. Karena sampai dengan saat ini, sepengetahuan saya, persidangan belum dimulai. Tapi apakah layak gitu Bang? Maksudnya bukan layak, tapi mungkin gimana sih Bang proses peradilannya Bang kalau untuk kasus-kasus seperti Amar ini udah di dalam terus diduga buat buat apa melakukan kesalahan lagi. Terus tapi itu ntar proses peradilannya itu seperti apa Bang Emil? Ya kalau misal dia sekarang dalam kondisi di dalam tahanan uh, dimanapun nanti di saat persidangan dia bisa melakukan secara Zoom karena udah lumrah ya saat ini persidangan dilakukan secara Zoom. Jadi persidangan normal nanti berjalan sebagaimana uh, biasanya menurut kebiasaan seperti apa. Nah, Eh, jika nanti memang Amar terbukti, maka akan dituduhkan pidana-pidana baru yang di luar pidana Hmm. yang sudah pernah dituduhkan kepada dia. Tapi jika tidak terbukti, ya dia tinggal menjalani hukuman yang dia terhutang, hukuman Oke. yang sedang berjalan. Dia tinggal menjalani itu. Setelah itu ya dia setelah menjalani hukuman dia bebas apabila tidak terbukti. Kan seperti itu. Hmm. Jadi terlalu dini kalau kita bilang Amar melakukan tindakan A, B, C, D itu kan baru dugaan. Saya tidak bilang bahwasanya Amar melakukan ataupun Amar tidak melakukan, tapi itu semua hanya dugaan. Nah, sampai dengan saat ini masih belum terbukti. Nah, itu nanti pembuktian kan ada di pengadilan gitu loh. Nanti hakim yang Hmm. memutuskan apakah Amar dugaan yang ada itu terbukti atau tidak berdasarkan bukti-bukti, berdasarkan saksi-saksi itu nanti dari pihak Amar juga berhak untuk melakukan pembelaan. Seperti itu. Normalnya peradilan aja lah. Jadi bukan Oh gitu. bukan serta-merta Amar dijebloskan seperti di berita-berita Amar dijebloskan di Nusa Kambangan bukan. Kalau masalah di Hmm. Nusa Kambangan atau di Salemba ataupun di mana Cipinang atau di mana itu haknya kewenangan dari lembaga pemasyarakatan. Nah, Hmm. informasi yang saya Nah, dapat dari lembaga pemasyarakatan dalam hal ini kementerian memerintahkan untuk memindahkan Amar Zoni ke Nusa Kambangan. Tujuannya apa? Tujuannya mungkin mungkin ya kemungkinan uh, jadi bahan pelajaran bagi pelaku-pelaku ataupun um, orang-orang
yang berkecimpung dalam hal seperti yang dugaan yang dituduhkan kepada Amar. Jadi tujuannya sih kalau saya lihat lembaga masyarakat pemasyarakatan pengen ngasih efek jerah. Mungkin seperti itu. Pengen ngasih efek jerah, jadi biar orang-orang yang di luar sana yang masih melakukan hal-hal tersebut bisa berpikir dua kali. Mungkin seperti itu. Bang, penjelasan hukumnya Bang tentang penjara yang dihuni Amar yakni super maksimum itu kenapa sih Bang Amar ditempatkan di situ? Apakah emang benar-benar kesalahan dia itu udah parah banget? Jadinya apa sih yang maksudnya level kejahatan layak yang harus ditaruh di Kambangan Bang? Jadi em, seperti tadi saya bilang, itu sepenuhnya hak dan kewenangan dari lembaga pemasyarakatan untuk ditaruh dimanapun ya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin tadi yang saya sempat singgung mengenai efek keterkaitan dengan pelaku-pelaku yang ada di luar supaya jerah, mungkin seperti itu. Dan juga pelaku-pelaku yang mungkin masih ada di dalam lembaga pemasyarakatan agar jerah, mungkin seperti itu. Jadi kalau kenapa Amar ditaruh di sana, ya itu tadi untuk efek jerah yang pertama, kedua juga mungkin lembaga pemasyarakatan pengen memperbaiki Amar sehingga dia tidak berhubungan dengan hal-hal seperti itu lagi. Mudah-mudahan jadi baiknya juga buat Amar dan insya Allah jika dia tidak terbukti dalam apa yang dituduhkan untuk yang terakhir kali kemarin, ya dia tinggal menjalani sisa hukuman yang dulu. Jadi Maksudnya saya rasa level-level kejahatan yang akhirnya membuat Jadi gini, seorang kalau kalau narapidana misal gitu. dibilang level kejahatan, memang pada umumnya level kejahatan seperti bandar yang ditaruh sana. Cuman kan dalam hal ini Hmm. Amar bukan terbukti belum terbukti sebagai bandar. Ini kan masih masih belum ada persidangan. Jadi terlalu dini kalau kita bilang bahwasanya Amar bandar karena belum ada bukti ke sana, belum belum terbukti ke sana, sorry. Belum terbukti ke sana. Putusan dari pengadilan belum ada. Nah, kalau Hmm. sekali lagi saya ulangi, kenapa Amar sampai ditaruh di sana? Tadi kan sudah saya sempat bilang bahwasanya mungkin Hmm. tujuannya untuk efek jerah kepada pelaku-pelaku yang lain. Mungkin seperti itu. Hmm. Jadi kalau Ya. kalau misal dibilang Amar ditaruh di sana karena memang dia bandar, enggak, belum terbukti Amar itu bandar. Jadi Hmm. nanti kita lihat dari persidangan seperti apa. Mau ditaruh di Salemba, mau ditaruh di Cipinang, mau ditaruh di penjara-penjara yang lain, itu hanya lembaga pemasyarakatan. Jadi kita kita nggak bisa Hmm. terus kita kita atur lembaga pemasyarakatan untuk memindah atau apa. Kita bisa memohon, tapi keputusan tetap di tangan mereka, gitu. Oh. Jadi kalau Abang, kalau dibilang Amar di sana karena dia bandar, belum terbukti ya. Belum hmm. terbukti kalau Amar itu bandar. Sekali lagi saya tegaskan, belum terbukti kalau Amar itu bandar ataupun jadi tuduhannya itu berusaha mengedarkan atau menyimpan. Nah, kalau salah satu itu terbukti, ya ya sudah gitu Hmm. loh. Tapi kalau misal itu semua nggak terbukti, ya Amar tinggal menjalani hukuman yang sudah dijalani sebagian sama dia. Hmm. Seperti itu. Amar saat ini apakah bisa gitu? Apakah bisa didampingin atau nggak bisa, Bang? Biasanya apabila tidak ada Hmm. pengacara, maka disediakan pengacara oleh apa pro bono istilahnya, lembaga-lembaga yang menyediakan Hmm. pembelaan secara eh, sukarela kepada orang yang dituntut di persidangan untuk melakukan pembelaan secara Hmm. sukarela. Biasanya ada dari lembaga-lembaga atau apa eh, aktivis-aktivis hukum lah, ada yang melakukan pembelaan pro bono seperti itu, Hmm. gitu. Hmm. Jadi Oke. apabila nanti nggak ada nasihat hukum ataupun
lawyer yang dampingi Amar, maka mereka lah yang akan melakukan pendampingan. Biasanya seperti itu. Oke, baik. Oh ya, Abang terkait tulisan tangan Amarzoni yang apa? Surat untuk masyarakat ya ditulis sama Amarzoni terkait kasus yang terbarunya ini. Dia merasa Mhm. dijebak, dia merasa dia Dia tidak melakukan, kalau nggak salah saya dengar tidak seperti tidak itu. melakukan. Ya, Iya. kalau memang dia Mungkin Abang tidak menanggapi melakukan, gimana? kalau memang dia tidak melakukan, nanti kan bakal insya Allah bakal terbukti di persidangan. Seperti tadi saya sampaikan, kalau misal dia tidak melakukan, nggak usah takut, tinggal lakukan aja pembelaan yang terbaik. Dan kalau tidak terbukti di pengadilan, di persidangan, ya nanti otomatis dia tidak bersalah. Nah, kalau dia tidak Mm, bersalah, ya dia nggak bisa dijerat dengan pidana-pidana yang dituduhkan oleh jaksa kan seperti itu. Tinggal dia jalani hukuman yang sedang berjalan, saat ini yang sedang berjalan. Tinggal mm, seperti itu aja. Jadi kalau memang dia tidak melakukan, nggak usah takut. Nanti tinggal disampaikan aja kepada mm, pembelanya dia apa-apa yang pembelaan dia seperti apa, bukti-bukti seperti apa, kejanggalannya seperti apa, kan tinggal dituangkan di pembelaan nanti. Tapi kalau terbukti ancamannya berapa tahun Bang mungkin? Saya nggak tahu persis ya, cuman kalau nggak salah di 112 ayat 2, terus 114 ayat 2 kalau nggak salah, sama 132 ayat 2 itu 5 tahun, Mm. ada yang seumur hidup, ada yang 20 tahun, dan hukuman mati. Oh, Ah, iya juga ya. jadi ada beberapa pasal yang disangkakan kalau nggak salah loh ya. Saya lihat waktu itu pernah dapat share statement dari kejaksaan, press release kalau nggak salah Oh, waktu itu. Ya, itu yang saya sempat dengar press release-nya seperti itu. Kalau nggak salah itu hukumannya di minimal 5 tahun. Minimal lima, tapi mm, apabila terbukti, sekali lagi. mm, Kalau nggak terbukti ya nol, kan begitu. no, Ya, mm, kalau nggak terbukti. Kalau terbukti minimal 5 tahun, ada yang 20 tahun maksimalnya, ada yang seumur hidup, dan ada yang hukuman mati. Seumur hidup mm. atau hukuman mati, kalau nggak salah seperti itu.